Dengan siapa ini teh? Saya Agus Mulyana teh. Oke, dengan Agus ya. Tetehnya siapa? Aku dengan Rizkina. Nah, nama aku Rizkina ada belajar lagi. Oke. Nah, di sini aku mau bertanya nih. Agus sudah sarapan belum? Kebetulan udah. Oke, udah. Ya, Perjalanan tadi dari rumah ke sini gimana? ya lumayan lancar lah teh. Oke, lumayan lancar ya. Ya, Kalau boleh tahu nih keseharian sendiri tuh gimana? keseharian saya paling kerja, cuma kerja doang. Kerja gitu Ya, ya? Kerja dari jam berapa ke jam berapa tuh? kerja dari siang jam 1 atau jam 2 sampai malam. Malamnya nggak tentu jam Oh, berapa malam. ya. Oke. Ya, Nah, kalau boleh tahu kerja di mana? Bagian apa itu? kerja di ikut saudara itu Oh, kerja apa tuh? bikin kue. Bikin kue. Ya, Enak-enak kayaknya kuenya. lumayan deh. Oh, kalau lumayan. Oke. Kerja pulang jamnya nggak tentu ya. Iya, Berarti pola tidur kurang ya? sangat kurang, terganggu. Iya, Oke, terus? mungkin karena pulang terlalu malam, jadi ya susah juga buat tidur. Sebenarnya bisa sih, cuma gimana ya, entah itu pikiran atau mungkin karena lagi scroll, gak ada scroll. Terus? Ya jadi ini ya buat tidur susah. Tidur susah ya? Ya, malah sekarang juga belum tidur. Oh, belum tidur ini teh? Iya. Oke. Berarti sangat-sangat amat mengganggu ya jam pola tidur sama kerja. Tapi kadang pulang kerja juga kalau emang capek banget bisa langsung tidur, udah bersih gitu. Cuma ya mungkin kalau lagi ada hal yang pikirin itu bakal susah buat tidur. Ngaruh ke overthinking juga ya Iya, pikirannya. kayak ada kekhawatiran, ketakutan gitu. Cuma nggak terlalu berlebihan, masih bisa. Terus udah lagi? Enggak sih, cuma pengen tahu gimana caranya buat bisa kembali tidur normal. Berarti kembali tidur normal ya. Keseharian sendiri gimana? Keseharian ya paling sibuk kerja aja sih. Kerja aja, beneran Ya. Kerja doang nih jatuhnya nih. Ya kerja doang. Kadang juga kalau pulangnya agak siangan, pulang kerja agak siangan ya kadang juga nongkrong sama teman. Jadi juga nggak sampai terlalu malam sih, paling di atas di bawah jam 12 sudah pulang kalau buat nongkrong. Kalau ngegame udah nggak sih ngegame. Udah nggak ngegame Ya. Tapi dulu sempet buat game Banget. Oke. Ya. Maniak game ya. Bisa dibilang gitu lah. Sekarang udah maniak. Tapi jeda dari pulang kerja sampai ke kerjanya lagi tuh rata-rata pulang paling larut tuh seberapa? Pulang paling larut bisa
bisa sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ya saking banyak kerjaan sama banyak orderan itu. Soalnya kan dibikinnya malam, Mm-mm. terus yang kerjanya juga nggak terlalu banyak. Mm. Jadi ya otomatis waktu juga ke sita banyak lah. Ya sih benar. Belum juga kan dari pertama bikin adonan sampai sampai jadinya juga itu emang benar-benar bisa dibilang masih secara manual, walaupun ya bikin adonan pakai mesin, cuma proses udah jadi adonan sampai jadi si barang itu emang ngandalin banget tenaga manusia. Berarti benar-benar padat ya. Jam tidur juga jadinya berkurang banyak gitu kan. Iya, banyak mungkin ya, bisa dibilang gitu sih. Kalau untuk makan segala macam masih teratur dan Kalau aman. makan aman sih, masih teratur makan. Berarti jam tidur aja yang benar-benar bikin kadang tuh bikin capek banget gitu ya. Ya jam tidur, terus mungkin karena yang tadi bilang yang overthinking itu. Overthinking ya. Ya Terus ada lagi? yang Kalau misalkan dari segi masuk kerja sering terlambat ya? kalau masuk kerja sih nggak sering terlambat sih, masih ya normal lah, tepat, masih tepat ya. Paling kayak Telat juga paling nggak sampai sejam atau gitu, paling 15 menit. 15 menit. Kalau misalkan di rumah, maaf ini Agus udah nikah apa belum? Belum kan? Oh belum. Berarti di rumah ngekos atau Sama keluarga mama. ke keluarga mana? Ya Kalau mau kerja dibangunin atau dibangunin gitu kadangnya? ya dibangunin, seringnya dibangunin sih. Oh sering dibangunin. Berarti tapi ada sempet tidurnya? Ada, paling ya tidur tuh kayak udah subuh mungkin atau jam 6 baru tidur. Jadi ya yang harusnya normal tidur kan 9 jam, jadi cuma mungkin 5 jam atau kurang dari 5 jam. Kalau untuk ngerokok? Ngerokok ya jalan, ngerokok misalnya Banget. nggak terlalu banget sih, masih sehari paling adalah 10 batang. 10 batang? Mungkin ya kalau lagi mumet pikiran bisa sampai sebungkus lebih. Sebungkus lebih. Ngopi segala macem, Nah kopi kayak kopi gitu ya kuat ya? banget. Mungkin itu kali ya, nambah jadi nggak bisa tidur kali gitu kali ya, ditambah Iya. dibilang pikiran segala macem. Yang paling nggak bisa bikin nggak tidur tuh kayak beban pikiran sih. Beban pikiran? Iya, mungkin karena takut gimana ya, takut gagal atau ya takut, ya banyak ketakutan aja. Ketakutan. Salah satunya takut sama gagal gitu ya. Takut gagal, terus kayak ya gitu
gitu lah. Yang paling besar, rasa takut yang paling besar selain rasa gagal. Tidak berguna Tidak. buat keluarga. Saudara, adik kakak punya berapa? Saya anak paling besar, adik punya 2. Oh, berarti anak sulung ya jadinya. Oke. Terus takutan apa lagi? Apa ya? Mungkin banyak, susah juga sih teh kalau buat diceritain ke Oke, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Kalau misalkan berat, tarik nafas dulu. ya kayak mungkin yang salah satunya takut, ya takut kegagalan, terus takut nggak berguna. Belum juga kan makin kita dewasa, yang paling ketakutannya kayak orang tua juga makin menua gitu. Takutnya ya belum bisa membahagiakan mereka. Itu yang sering banget ya fase itu terulang gitu. Oke. Sebelumnya untuk hobi dan segala macam Agus punya nggak? Kalau hobi sih ya pasti punya. Apa tuh? Main bola. Main bola. Ya. Oke. Selain itu, lagi? Selain itu apa ya? Mungkin badminton atau apa ya? Cuma itu doang sih. Oh cuman apa tadi, sepak bola sama badminton gitu ya. Kalau misalkan untuk soal overthinking gitu ya, masih bisa untuk ya kita alihkan untuk hobi, terus ke hal-hal positif lainnya gitu. Karena yang saya lihat gitu ya dari aku sendiri tuh, jam tidurnya lebih banyak berantakan dikarenakan overthinking. Apalagi di jam waktu yang emang sesingkat itu gitu kan, jadi kayak kerja pulang kerja lagi gitu, yang dimana emang waktunya tuh harus dipanggilkan buat istirahat gitu. Tapi karena adanya kendala dari overthinking, kendala dari pikiran-pikiran dan rasa takut itu, yang akhirnya menunda istirahatnya aku sendiri. Nah, sama dengan kayak kopi gitu, karena aku sering banget kopi kan, kafeinnya jadi banyak dalam tubuh aku sendiri, dan dimana itu menghambat juga untuk pola tidur Agus gitu. Nah, kalau misalkan Agus sendiri pengen untuk memperbaiki pola itu, mulai dikurangin dari hal-hal yang memicu kayak kopi yang terlalu sering gitu ya, menunda rasa ngantuk gitu. Nah, padahal pikiran Agus sendiri ini pengen tidur, badan Agus ini pengen tidur, tapi pikiran Agus ngasih stimulasi kayak nanti deh gitu, banyak yang dipikirin gitu kan. Ada lagi dari Agus sendiri? Itu doang teh. Itu doang. Iya. Tapi kalau sama keluarga ada kendala? Sama keluarga nggak ada sih, aman-aman aja. Aman-aman aja. Iya.
sejauh ini ya nggak ada yang Enggak sih, masih aman, alhamdulillah baik-baik aja. kalau untuk support sistemnya Agus nih, karena dari hal-hal rasa takut itu kalau punya support system pasti Oh iya, yang menguatkan saya. iya menguatkan Agus. Paling buat sekarang sih mama sama adik-adik. Sama adik-adik. Ya kalau kalau buat bapak kan bapak udah nggak ada, udah mau setahun ya, baru mau setahun. Jadi ya sekalian ngebuktiin juga ke almarhum kalau itu, kalau saya mampu jadi tuan rumah. Mungkin ya ini juga jadi pengelolaan. Tapi rasa gundah, rasa pengen membuktikan gitu segala macam, tapi harus dipastikan juga untuk kesehatan Agus sendiri gitu. Oke. Tapi selain keluarga, barangkali cewek atau pacar gitu? Saya belum kepikiran buat pacaran. Belum kepikiran buat pacaran, tapi ada Apa? orang yang disuka mungkin. Ya kalau orang yang suka mungkin ada, cuma ya teman doang sih. Oh, teman doang. Mm-mm. Teman doang. Berarti ada ya, berarti ya. Ada, cuma nggak terlalu intens. Sekarang nggak terlalu intens. Oke. Mungkin itu kali ya. Maksudnya saran yang bisa saya kasih itu mulai mengurangi hal-hal yang mengacu ke arah sana, kayak kopi itu kan salah satu hal yang mengacu gitu ya. Kalau overthinking itu sebenarnya kan ada rasa takut gitu ya. Nah jadi sebenarnya lebih membutuhkan yang dimana itu support system, atau yang bisa dibilang tuh kayak sandaran gitu kan, karena kita tuh memerlukan itu sebenarnya, memerlukan orang-orang yang ngedorong kita gitu buat melangkah lagi gitu, buat melangkah lebih maju. Nah, pembiasaan diri untuk lebih terbuka kayak gitu. Nah, terus juga jangan mendem apa semua sendiri. Kalau misalkan memang ada someone to talk atau orang untuk bertukar cerita, boleh gitu untuk bersandar gitu, jangan apa-apa tanggung sendiri. Ya teh. Kira-kira gimana perasaannya? Ya perasaan sih udah lebih baik dengan konseling ini. Lega? Karena bisa, mungkin nggak banyak yang diceritain, tapi udah ada sedikit yang bisa keluar dari di pikiran. Ya mungkin bisa kayak misalkan ketika Agus overthinking gitu ya, mungkin bukan beli sih, kayak melakukan hal-hal yang Agus suka gitu. Misalkan kayak Agus lagi overthinking nih gitu, dengerin musik mungkin yang happy atau ngasih reward ke diri Agus sendiri gitu. Paling kalau itu denger musik sih. Ya denger musik di kamar ya yang kencang. Artis favorit, lagu favorit Agus sendiri. Serius nanya ini? Iya. Pasti nggak akan tahu nama bandnya. Ya nggak apa-apa.
yang sering didengerin. Iya, yang sering ketika lagi gundah gitu, ketika lagi aduh aku kayak overthinking deh, aku pengen ngusir overthinking ini dengan lagu yang aku suka, lagu positif gitu, maksudnya lagu yang memancarkan rasa kayak ini positif gitu, ngehilangin sedikit kurang lebih rasa overthinking itu gitu. Lagu apa? Tirsikti. Apa? Tirsikti. Tersikti. Ya. Lagu Indo. Iya. Oke. Mau tahu judulnya teh? Apa tuh? Hingga semua menghilang. Hingga semua menghilang. Iya. Boleh sedikit? Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Oke. Itu juga salah satu hal yang bagus loh. Soalnya itu dari lirik ya emang kayak gimana ya? Ada satu lirik yang emang itu tuh nggak semuanya abadi. Iya sih, bener. Liriknya bagus gitu. Itu juga bisa jadi salah satu penghalang overthinkingnya berlebihan gitu. Apalagi kan dengan si aransemen lagunya juga yang mungkin agak kenceng, karena itu kan bandnya kayak band bisa dibilang popan gitu. Mungkin saya coba denger nanti ya, kalau misalkan Boleh. yang duluan kita denger lagu kesukaan Agus sendiri. Berarti ketika udah punya solusi nih gitu, udah punya satu atau dua hal untuk menghilangkan ke-overthinkingan Agus sendiri, itu kan berarti udah salah satu hal yang bagus ya. Udah aware dah sama diri sendiri juga, udah nggak boleh nih larut ke dalam ini gitu. Tapi balik lagi, bersedih itu boleh. Terkadang untuk ngeluapin rasa yang nggak bisa diungkapkan gitu boleh, tapi ketika udah bersedih, ketika lagi down, jangan lupa untuk kembali bangkit, kembali untuk melangkah, kembali untuk bergerak gitu. Nah itu tuh kata-kata yang kita itu ada di lagu itu. Oh gitu ya. Kayaknya Saya kayaknya ada hubungan deh kayak sama lagu itu. sebenarnya nggak sama sih kata-katanya, cuma kayak Maksudnya ya intinya ke sana juga. Ya betul. Senang sih kalau misalkan dari sesi ini bisa jadi jauh lebih lega, jadi lebih gundahnya tuh ada yang keluar lah gitu, gundahnya tuh udah nggak menetap lagi di hati gitu. Saya sudah senang sama, berarti sesi konseling ini berhasil buat meluapkan perasaan Agus di sini gitu. Berhasil. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Mungkin ya paling ya cuma itu doang sih. Iya, mungkin nanti pertemuan selanjutnya atau boleh nanti mungkin kita bisa menjadwalkan sesi berikutnya gitu ya. Oke, makasih banyak sama Agus yang udah mau cerita, yang udah mau ngeluapin rasa gelisahnya buat sesi ini, buat saya, buat Agus juga gitu ya. Oke, mungkin mohon maaf kalau misalkan dari saya juga ada salah kata atau gimana gitu. Saya juga mohon maaf. Terima kasih ya Agus ya.